wanita yang sedang hamil 8 bulan, tanpa sengaja mendengar pembantu rumah berkata, bahwa sebenarnya sang CEO sama sekali tidak mencintainya si bisu. Alasan dia menikahinya, hanyalah agar wanita itu bisa melahirkan anak untuknya. Setelah anak lahir ibunya akan dibuang dan anaknya disimpan, agar sang CEO bisa kembali bersama cinta pertamanya yang mandul. Wanita itu tak bisa percaya, karena selama 3 tahun pernikahan, sang CEO tak pernah mempermasalahkan bahwa dirinya bisu, bahkan selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dia pun memutuskan untuk datang ke kantor dan bertanya langsung, tanpa sadar. Dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang disusun oleh wanita licik itu. Di tengah perjalanan menuju kantor, mobil yang sudah direncanakan lebih dulu menabraknya. Beruntung nyawanya dan sang bayi berhasil diselamatkan. Namun saat sadar, yang dilihatnya adalah sang CEO sedang duduk dekat wanita licik itu. Padahal sebelumnya, sang CEO menangis putus asa karena mendapat kabar kalau istri dan anak yang dikandungnya telah meninggal. Saat itu dia buru-buru ke rumah sakit. Namun dokter yang ditemuinya berkata, wanita itu dan anaknya sudah meninggal. Bahkan jasad mereka sudah dibawa untuk dikremasi. Padahal dokter itu sudah disuap oleh wanita licik. 6 tahun kemudian, wanita itu kembali ke tanah air bersama anak lelakinya, dengan identitas baru sebagai arsitek ternama. Sesampainya di rumah, dia segera meminta bantuan temannya untuk mendapatkan antrean dari tabib terkenal. Karena sejak kecelakaan 6 tahun lalu, walaupun dia bisa kembali berbicara, namun anaknya mengalami autisme akibat trauma saat masih dalam kandungan. Dia berharap tabib terkenal itu bisa menyembuhkan putranya. Saat itu dia melihat berita bahwa sang CEO dan wanita licik akan segera menikah. Dia terkejut, karena itu berarti, selama 3 tahun pernikahan mereka, sang CEO ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita licik itu selama 9 tahun. Padahal sebenarnya, semua itu hanyalah rumor yang dibuat oleh wanita licik. Tujuannya agar masyarakat menekan sang CEO agar segera menikahinya. Faktanya, sang CEO tidak memiliki perasaan apapun terhadap wanita itu, hanya karena 9 tahun lalu, dia secara tidak sengaja menabraknya, yang menyebabkan wanita itu tidak bisa memiliki anak. Karena merasa bersalah, dia membiarkan wanita itu tinggal di dekatnya dan mencarikan tabib untuk mengobatinya. Namun kenyataannya, wanita yang ditabraknya 9 tahun lalu adalah istri sahnya sendiri. Saat itu wanita licik yang kebetulan lewat, melihat yang menabrak adalah pewaris tunggal konglomerat, lalu menyingkirkan wanita bisu dan berpura-pura menjadi korban. Sejak saat itu dia menempel pada sang CEO, dan menyebarkan rumor bahwa dia adalah cinta pertamanya. Kini demi bisa hamil, dia menggunakan koneksi sang CEO untuk lebih dulu mendaftar ke tabib terkenal. Saat itu dia tidak mengenali wanita bermasker yang duduk di ruang tunggu, lalu menghina dan mengejek, mengatakan kalau pakaian wanita itu bahkan tidak bermerek, lalu menawarkan uang 1 juta agar wanita itu menyerahkan antreannya. Mendengar hal itu wanita itu tertawa dingin. Anaknya menjawab, pakaian yang dipakai ibunya hari itu saja sudah lebih dari 1 juta. Pelayan yang ada di dekat mereka pun langsung mengenali bahwa itu adalah pakaian desain khusus dari brand kerajaan Inggris, yang bahkan Ratu Elizabeth pun memesannya di tempat yang sama. Wanita licik itu tak percaya, menghina anak lelaki itu sebagai bocah desa yang tak tahu apa-apa. Mendengar anaknya dihina, wanita itu tak bisa menahan amarah, langsung menampar wajah wanita licik itu dengan keras. Tepat saat itu sang CEO datang. Melihatnya, wanita licik langsung menangis dan meminta pembelaan. Sang CEO pun bertanya pada wanita itu mengapa dia memukul orang. Wanita itu menjawab dengan dingin bahwa tamparan itu memang pantas dia terima. Sang CEO pun balik bertanya pada wanita licik apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum wanita itu sempat berdalih, pelayan toko sudah lebih dulu membongkar kebenaran bahwa wanita licik telah menghina dan merendahkan anak kecil. Sang CEO pun tak bisa berbuat banyak. Untuk menebus kesalahan, dia menawarkan uang 1 juta, ditambah dengan antrean pengobatan yang dia miliki. Namun wanita itu menolak mentah-mentah, lalu meminta 50% saham perusahaan